Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Lukas, penulis Injil Lukas dan kisah para rasul. Dari sedikit informasi yang kita miliki tentang Lukas, dapat dikatakan bahwa dia bukanlah seorang Yahudi. Dia berpendidikan tinggi dan berlatar belakang budaya Helenis Yunani, dan dia adalah seorang dokter atau tabib. Dia menanggapi dengan sepenuh hati panggilan Tuhan. Jelas Lukas bukan salah satu dari 12 rasul, namun dia tabah dan setia dalam mengikuti jejak Tuhan dan dengan berupaya sepenuh hati untuk belajar lebih tentang Tuhan Yesus Kristus dari para saksi mata. Kita bisa lihat Lukas bab 1 ayat 1-4. Lukas menjadi seorang beriman Kristiani lewat kabar baik yang diberitakan para murid Yesus yang lebih senior dari dirinya sendiri. Kemudian, setelah diberdayakan oleh Roh Kudus, Lukas berpartisipasi dalam pelaksanaan amanat agung Kristus yang sudah bangkit. Matius bab 28 ayat 18-20. Lukas melakukan perjalanan misi bersama Santo Paulus sebagai seorang anggota tim misionaris Paulus dan membuat Yesus dikenal di Timur Dekat dan Eropa dengan biaya yang cukup tinggi, yaitu karirnya sendiri sebagai seorang tabib. Dalam kehidupan pelayanannya di dunia, Yesus mengutus 70 orang muridnya. Malah ada manuskrip kuno yang mengatakan 72 orang. Mereka diutus untuk apa? Untuk mengumumkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat padamu. Lukas menanggapi seruan itu dengan sebuah hati yang terbuka. Dia memperkenankan Roh Kudus untuk mengubah hidupnya.
ketika dokter atau tabib Lukas menyadari bahwa kerajaan Allah sudah datang, dia berbalik dari suatu kehidupan yang nyaman dan sukses sebagai seorang tabib profesional dan kemudian mengabdikan dirinya kepada karya evangelisasi sesuai dengan panggilan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua juga dipanggil oleh Allah. Adalah suatu kepastian bahwa Allah mempunyai sebuah rencana bagi kita masing-masing. Ketika berkhotbah dalam rangka perayaan Santo Lukas pada tahun 1985, Paus Santo Yohanes Paulus II mengatakan, setiap orang Kristiani harus sadar bahwa dia adalah seorang pesuruh dan seorang rasul, seorang yang menyebarluaskan iman kepercayaan. Kepada siapa? Tidak hanya kepada orang-orang lain yang jauh, tetapi di rumah kita masing-masing, di lingkungan gereja kita masing-masing, di kelompok umat basis kita masing-masing, di tempat kerja kita masing-masing, di tempat kita masing-masing berbelanja, di mana saja dan kapan saja kita dipanggil untuk menjadi rasul-rasul. Sri Paus mengatakan lagi, setiap orang harus sadar bahwa dia adalah seorang pribadi yang di dalam dirinya api iman telah dinyalakan, api yang ditakdirkan untuk bersinar sehingga semua orang dapat memperoleh terang cahaya dan panas daripadanya. Kita harus ingat selalu bahwa panggilan kita adalah dari Allah yang Maha Kuasa. Pada malam sebelum sengsara dan kematiannya, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Yohanes bab 15 ayat 16. Lukas dipanggil untuk melakukan perjalanan jauh bersama Santo Paulus. Di bawah naungan Roh Kudus, dia membuat catatan yang dapat dipertanggungjawabkan tentang kelahiran kekristenan, dan menurut tradisi, dia pun mengalami kematian sebagai seorang martir Kristus di Akaya tidak lama setelah kemartiran dari Santo Paulus. Saudara-saudari yang terkasih, kita memang sudah tahu bahwa kita dipanggil oleh Allah, namun seringkali kita masih saja mempunyai pikiran yang bernada negatif. Saya kan tidak pernah dapat menjadi Santo Lukas. Dia kan lain. Dia hidup pada zaman yang lain sama sekali. Dalam hal ini, mungkin kata-kata penuh hikmat yang pernah diucapkan oleh Mother Teresa dari Kalkuta dapat menolong kita. Seorang pengunjung di Kalkuta berkata kepada Mother Teresa, "Bunda, engkau telah melakukan sedemikian banyak bagi orang-orang miskin. Engkau membawa Injil cinta kasih kepada orang-orang lain dengan begitu banyak cara. Saya tidak pernah akan sanggup melakukan hal-hal seperti yang telah Bunda lakukan." Mother Teresa menjawab, "Mungkin saya melakukan apa yang Anda tidak dapat lakukan, namun Anda dapat melakukan hal-hal yang saya tidak dapat lakukan. Bersama-sama, kita dapat melakukan sesuatu yang indah bagi Allah." Sejalan dengan jawaban Mother Teresa tadi, Paus Santo Yohanes Paulus II juga mengatakan, kita dipanggil masing-masing dengan cara yang berlainan untuk pergi dan menghasilkan buah, untuk masuk ke dalam suatu relasi cinta kasih dengan Yesus sebagai murid yang aktif dan setia.
Marilah kita menanggapi panggilan Allah itu dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, dengan ketulusan hati yang tidak perlu diragukan lagi. Sebagai seorang Kristiani, kita diutus oleh Yesus untuk menyebarluaskan kabar baik bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Allah memiliki hasrat untuk memasukkan kita ke dalam barisan para pekerja kebun anggurnya. Yang perlu kita lakukan hanyalah membuka hati kita dan berkata, "Ya Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu." Saudara-saudari yang terkasih, kalau demikian halnya, bagaimana kita harus memulainya? Kita harus mulai bersama Yesus sendiri, memberitakan kepada orang-orang lain tentang Tuhan, berarti bangkit dari relasi kita sendiri dengan Dia. Kalau kita setiap hari menyediakan waktu yang cukup untuk berdoa kepadanya, mendengarkan apa yang dikatakannya kepada kita melalui Injilnya, serta mempraktekannya, maka upaya kita untuk berbicara tentang Dia kepada orang lain akan menjadi suatu tindakan yang natural. Dalam kesempatan ini, ingatlah bahwa seseorang tidak dapat memberikan sesuatu kepada orang-orang lain kalau dia sendiri tidak memiliki sesuatu itu. Kalau kita gantikan kata sesuatu itu dengan Yesus, maka kita dapat menyadari pentingnya arti pengalaman akan Yesus sebagai syarat awal setiap upaya seseorang untuk mulai melakukan evangelisasi. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak perlu melakukan perjalanan jauh-jauh seperti yang telah dilakukan oleh Santo Lukas dan Santo Paulus 2000-an tahun yang lalu. Karena kita mempunyai banyak sekali perjuangan untuk memberitakan Injil. Setiap hari kita mempunyai kesempatan untuk memberikan diri kita sendiri, untuk bercerita kepada orang-orang lain bahwa Allah mengasihi mereka. Kita berdoa untuk mereka dan berbagi iman kepercayaan kita dengan mereka. Pastor Gino Henriquez, CSSR, Direktur dari Evangelization 2000 untuk Asia Oceania yang berkedudukan di Singapura, mempunyai cerita aktual tentang upaya umat dalam evangelisasi. Hal-hal yang kecil yang dilakukan sungguh dapat menghasilkan buah yang besar. Ada seorang perempuan setengah baya yang bekerja di dapur pastoran. Pada suatu hari, Pastor Gino bertemu dengan perempuan itu di halaman gereja yang kelihatan sedang bergegas mau pergi. Seperti tertangkap basah, perempuan itu mulai mengaku. Sebenarnya dia sedang mau pergi menemui seseorang yang memerlukan pendampingan rohani karena berada dalam keadaan yang sangat sulit. Perempuan dapur itu mengaku bahwa manakala kursus evangelisasi sedang berlangsung di aula paroki, secara diam-diam dia juga mencuri dengar apa yang diajarkan dan didiskusikan di dalam kursus. Dia juga mencatat apa-apa yang perlu. Ternyata orang yang akan dikunjunginya bukanlah pasiennya yang pertama. Perempuan petugas dapur pastoran yang tidak berpendidikan tinggi itu ternyata seorang penginjil kaliber jawara. Sungguh agung karya Roh Kudus. Seperti halnya dengan Santo Lukas dan semua misionaris gereja perdana, kita tidak pernah boleh merasa takut dan ciut. Ingatlah bahwa Dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Matius bab 28 ayat 20. Marilah kita terus bertekun dalam upaya kita memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kita. Ingatlah yang satu ini, yaitu bahwa Injil atau kabar baik adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Roma bab 1 ayat 16. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau memilih Santo Lukas untuk mewartakan rahasia cinta kasih terhadap kaum papa miskin dengan lisan maupun tulisan. Semoga kami semua bermegah atas nama-Mu dan bertekun sehati sejiwa, agar semua bangsa melihat keselamatan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.